Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pemrograman bahasa rakitan. Kemarin saya itu dapat selebaran dari kampus kalau bulan puasa katanya untuk jam pertama itu mulai jam 7.30. Jadi saya mengacu ke situ, kirain mahasiswa semua sudah tahu, jadi saya tak mulai jam 7.30. Oke, untuk mungkin bulan puasa untuk jam pertama besok jam 7.30 mengikuti arahan dari kampus. Oke. Kali ini di pertemuan ini kita akan masih bahas mengenai di mode pengalamatan. Kemarin dari tugas walaupun sedikit yang ngumpulin. Oke, di mode pengalamatan yang selanjutnya kita langsung ke operasi logika. Kita sudah. Nah, operasi logika nanti ada operasi logika boolean, operasi rotasi atau pergeseran atau pemindahan, juga bisa diartikan seperti pemindahan pertukaran dari logika itu. Oke. Awalnya kalau kita sudah ngambil teknik digital kayaknya, nah inilah fungsinya. Kalau di teknik digital kayaknya sudah ngambil, dia itu kalau teknik digital kan berhubungan dengan gerbang-gerbang yang nanti gerbang itu akan jadi logikanya dipetakan di peta Karnaugh. Nah, nanti akan dapat hasil outputnya. Itu kalau di dalam rangkaian digital atau di rangkaiannya gerbang-gerbang. Kalau sebenarnya gerbang itu kan posisinya ada di dalam sebuah IC. Nah, di sini aljabar boolean ini kita aplikasikan di pemrograman. Fungsinya pemrograman nanti lebih, jadi kita gambarkannya seperti di gerbang-gerbang, tapi penerapannya di pemrograman. Ini cuma buat wacana. Kita langsung aja ke langsung ini aja teorinya. Ini jadi oke. Awal dari logika boolean ini yang pasti kita menggambarkan seperti gerbang logika. Kalau saya menggambarkan gerbang logika. Jadi di gerbang logika itu ada gerbang N, ada gerbang OR. Kalau dalam gerbang kan berarti N itu seperti ini. Input. Nah, kalau gerbang OR, saya juga nggak terlalu hafal, kalau maaf kalau agak salah. Terus ada NOT atau Shaorino. Nah, gini. Kayaknya seperti ini. Nanti sebentar tak. Ya. Jadi kalau N itu bentuknya seperti ini. Jadi misal ada input A, B, dan itu hasilnya misal apa outputnya. Berarti misal A kayak gini. Terus gerbang OR. Kalau gerbang OR itu cuma bedanya agak melingkar. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini terus kalau NOT, kalau taunya NOT, ini NOT seperti ini, dia cuma kebalikan, seandainya 1 dia itu 0, dan seterusnya 0 atau jadi 1. Kalau XOR cuma ada sebenarnya ada cuma gerbang penggabungan dari OR jadi dengan NOT. Jadinya adalah XOR. So,
Nih. Nah, kalau kita kayaknya sudah ngambil mata kuliah teknik rangkaian digital, ini kan pasti yang sering kita olah kan dengan gerbang-gerbang ini. Dan yang pastinya sifat dari setiap gerbang ini kan masing-masing mempunyai tabel yang sifat seperti ini, seperti tabel ini. Jadi semua ada N, nanti seandainya ada masukan, misal N ini, misal N ada masukan, kok masukan di sini posisinya 0 dengan 0, nanti keluarnya akan seperti 0. Sama nanti keluarannya 0 dengan 1 akan jadi juga masih posisi akan jadi 0. Terus sampai ada dia itu berhubungan kalau dia itu cuma masukannya ada 2, berarti ada bit ke 0 dan bit ke 1, pasti nanti akan jadi 0, 0, 01, 01 jadi 0011. Nah, nanti ibaratnya kemungkinan yang akan keluar cuma hanya 4 kalau bitnya adalah ada 2, 0 dan 1 atau bit ke 1 dan 2. Itu. Jadi kalau ketemu 00 akan jadi 0, ketemu 01 akan jadi masih 0, 1 dan 0 masih ketemu, masih selama di situ ada nolnya akan jadi 0. Nah, kalau ketemu 1 dengan 1 akan baru dapat 1. Nah, bentuk dari sifat dari gerbang N ini seperti ini. Kalau OR juga seperti ini, kita mengacunya di ini saja. Nggak usah ribet-ribet, kita mengacu di tabel ini. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya walaupun tabel seperti ini sebagai acuan nanti dalam kita pemrograman. Kalau sudah masuk seperti masuk algoritma yang agak rumit, seperti aritmatika bisa, atau nanti di segi ngakali, ibaratnya ngakali memori, kita merekayasa memori bagaimana dia itu cukup memorinya yang dipakai cuma 1 atau 2 ruang memori, tapi dia itu bisa menjumlahkan beberapa masalah. Nah, gerbang logika ini nanti kita bisa terapkan. Dan yang sering dipakai itu malah di gerbang NOT. Gerbang NOT, yaitu untuk membalikan logika. Misal inputnya 0 akan jadi 1, atau sebaliknya 1 akan jadi 0. Nah, yang sering dipakai malah justru gerbang NOT ini. Nah, kalau gerbang NOT nanti juga dalam segi ini semua, kalau khusus gerbang NOT, nanti dia itu bisa pengalamatan secara bit atau byte. Jadi misal 11 atau ke 8 bit sekalian. Gitu. Ini dasarnya logika boolean. Terus nah, ini sebentar, ini saya sebentar. Oke. Ini ada contoh mengenai penerapan gerbang logika di bahasa pemrograman rakitan. Nah, ini beberapa perintah-perintah yang berhubungan dengan gerbang logika, yaitu contohnya ini misal ada di sini A ada
AN, ada ini ANL, dan CPL sebenarnya itu CPL gerbang logika, ORL, XRL, dan SRL, ANL juga, ini ORL, clear, terus XRL, SRL. Nah, ini gerbang logika-logika yang diterapkan di bahasa pemrograman. Jadi misal ini sebentar. Nah, ini kalau gerbang logikanya N, dia itu kalau dari bahasa pemrograman rakitannya dia akan jadi ANL. ANL atau itu sama dengan gerbang N. Oke. Kalau OR, dia itu akan jadi ORL di perintahnya nanti. OR logical. Kalau not nanti akan jadi CPL. Jadi kembalikan. Kalau XOR nanti akan jadi XRL. Itu. Kalau ini dalam segi operasi ininya gerbang logikanya, kalau ini dari perintahnya atau mnemonik. Itu. Jadi kalau di sini kalau ANL berarti dia itu adalah gerbang N. CPL itu jadi gerbang not, kalau ini adalah gerbang N ya, N, CPL itu not, terus ORL berarti dia itu jadi OR sama dengan sama OR, XRL berarti jadi X, XOR, ini juga XOR, ANL jadi N, nah seterusnya gitu. Nah, ini dalam contoh ini saya mau mengurutkan apa yang terjadi sebenarnya di setiap perintahnya. Jadi misal ada perintah seperti ini, seperti Anda di sini, yang terjadi di setiap ini apa saja. Sebenarnya kalau kita pengen lebih mudah, nggak perlu menghitung dari satu persatu, itu bisa dengan simulasi kayak awal dulu pakai MCU 08051, itu kita bisa tahu logikanya seperti apa. Tapi nanti kita terapkan di sana, tapi kita coba secara manual dulu. Jadi bagaimana cara agar kita memahami. Dan kalau kita berhubungan dengan logika, kayaknya lebih enak kita nanti dijabarkan dengan bilangan Bilner. Kalau bilangan heksa atau desimal itu susah kita menggambarkannya. Jadi lebih baik kita gambarkan saja bahwa ini nanti jadi bilangan Bilner. Jadi misal ada mov A, berarti ini adalah pengalamatan, ada crash, ingat berarti di belakangnya ini adalah data. Berarti ada data 0 FFH dimasukkan ke dalam ruang memori A, akumulator. Berarti kalau kita jabarkan berarti 0 FFH itu sama saja itu 256 atau 1111. Kita pakai kalkulator aja biar. Jadi kalau ada hexa FF, dia itu akan jadi seperti ini, Bilner 1111. Dia itu akan jadi 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini tak bisa jadi per 4 bit. 4 4. Oke, berarti mulai 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, perintah selanjutnya dia itu ada move R0 diisi dengan data 77H. Ingat masih ada crash, berarti dia itu pengalamatan segera. Berarti data yang setelah crash adalah data, bukan alamat. Jadi 77H. Dia itu kalau dalam kalkulator 77H dalam ini berarti heksa, dia itu akan jadi 0111 011, akan jadi ini 0111 0111. Ini yang terjadi seperti ini. Oke, kita sudah dapat data 0 FFH dan 77H.
kita sudah dapat di sini mulai operasi yang terjadi dengan logika boolean ini, yaitu gerbang memakai gerbang AND. Gerbang AND berarti R0, R0 berarti ini isinya R0 yang ada di dalam R0 di AND-kan dengan A, berarti antara dua ini di AND-kan, di gerbang AND-kan, berarti ini di AND-kan di logika dengan AND, terus setelah itu hasilnya karena dia itu di sini yaitu tujuannya di alamatnya nanti hasilnya disimpan di A. Berarti A dan B, A dengan R0 ini berarti ini A dan R0, A dan R0 itu di N-kan, terus hasilnya nanti hasilnya disimpan di A, itu ANL A R0. Berarti R0 dan A di N-kan, terus hasilnya nanti disimpan di A. Ini akan terjadi, misal ini juga kebalik, misal kita pengen nyimpannya di R0, berarti dibalik saja, misal jadi ANL, berarti R0, A. Berarti yang di sini adalah memori tujuan penyimpanan ininya, datanya nanti. Kalau sebelum koma berarti dia itu adalah tujuannya, memori tujuannya. Nah, gitu. Kalau di sini pakai ANL A, R0 berarti nanti datanya hasilnya disimpan di A. Oke. Oke, sampai sini berarti oke, kita N-kan, coba kita N-kan. Berarti kalau di N-kan akan jadinya dapatnya seperti kita lihat ini saja, lihat dari data N. Berarti kalau kita lihat dari posisi ini N, berarti ini semuanya seandainya masukan itu 0, masih ada 0 walaupun belakangnya itu ada 111, tapi 0 masih ketemu 0, pasti dia itu hasilnya akan jadi 0. Kecuali kalau ketemu 1 dengan 1 baru dapat dia itu keluarnya dari jadi 1. Ini. Nah, dengan melihat itu kita bisa menjumlahkan bahwa seandainya dia itu masih ada 0, berarti dia itu akan jadi 0. Nah, dengan 0, terus dia itu kalau ketemu 1, berarti maka dia itu akan jadi tetap 1, 1, 1. Di sini ketemu 0, berarti dia 0, 1, 1, 1. Nah, berarti A itu akan tersimpan, A ini di sini hasilnya A akan menyimpan 011, 011. Itu. Padahal tadinya menyimpan 0 FFH di sini. 0 FFH. Tapi gara-gara terjadi N di sini, A akan tersimpan jadi 011 atau 77H. Gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa operasi logika N ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, oke, A sampai di sini sudah menyimpan data ini. Selanjutnya adalah di sini move A disimpan di, ingat kalau ini adalah pengalamatan secara kemarin itu adalah pengalamatan ke alamat memori. Berarti 15H. 15H itu posisinya di mana? Berarti 15H adalah ini kan kemarin itu pengalamatan, kalau model seperti ini pengalamatan. Nah, pengalaman secara langsung atau pengalamatan ke ruang memori. Kalau yang ini kemarin. Jadi kalau melihat ini, oke, move 15HA berarti ruang memori akan di ibaratnya data yang ada di A akan dimasukkan ke dalam ruang memori di alamat 15H. Jadi kita paling nggak harus membuka alamat memori dulu.
Nih. Nah, gitu. Di sini berarti alamat 15H itu posisinya ada di 15H ada di sini. Tapi ini mempersulit, kayaknya lebih enak nanti disimpan di 25 saja di sini. Oke, saya ganti di sini 25. Oke, anggap saja ini jadi 25 ya, 25. 25, ini 25, nanti ini jadi 25, ini jadi 25, ini jadi 25. Jadi 25. Oke. Jadi data yang ada di A atau akumulator 011 atau 77H akan disimpan di ruang memori di alamat 25H. 25H berarti posisinya ada di sini. 25H nanti di dalamnya berarti diisi dengan data 01110111 gitu. 25 ini jadi gitu. Jadi di 25 ini akan berisi 01110111 di ruang memori 25 heksa. Itu. Oke, sampai sini berarti ruang memori ini tersimpan akumulator hampir ini A dengan 25 heksa, itu datanya yang ada di dalamnya itu sama. Oke. Selanjutnya ada CPL-A, berarti CPL itu dengan gerbang NOT, yaitu membalikan logika dari yang tadinya 1 jadi 0, 0-nya jadi 1. Itu di sini kita balik lagi di balik gerbangnya ada di, berarti jumlah hasil NOT adalah kita balik mulai dari CPL-A, yang dibalik adalah yang di logika hanya A. Nanti hasilnya juga tersimpan di A. Berarti A akan isinya ini. Isinya ini. Terus kita balik. Nah, nanti hasilnya A. Hasilnya nanti disimpan di A, akumulator. Jadi kalau kita melihat ini dibalik di sini, berarti 0 akan jadi 1. Terus 1 akan jadi 0, 0, 0. Berarti ini 1, 0, 0, 0. Hasilnya simpan di akumulator. Oke, sampai sini sudah, berarti akumulator memori yang ada di dalamnya itu sudah berganti ininya, logikanya. Terus selanjutnya adalah ORL, berarti menggunakan gerbang OR. Di sini 15 atau 25 ini, 25 heksa, alamat 25 heksa diisi langsung 88H, bukan diisi, maaf, diorkan dengan data. Ingat, ini ada crash, berarti ini adalah data. Berarti diorkan dengan 88H. Berarti 88H ini kita jabarkan dulu, misal 88H di sini ya. Kita jabarkan di mana? Oke, di sebelah sini aja. Berarti kalau 88 itu kalau dibilnerkan berarti kalau ini 88 1000 1000, berarti akan dia itu kalau dibilnerkan 1000 1000. Oke. Nah, ini di 25 ini, 25 kan isinya ini 011 011. Nah, isinya kan 011 011. Nah, ini kan di 88, ini di alamat 25 heksa 0111 0111. Oke, dijumlahkan dan nanti hasilnya disimpan di 25 ini. Ingat, sebelum koma berarti dia itu alamat memori. Berarti nanti disimpan di 25 heksa alamat memorinya. Kita jumlahkan isinya apa? Berarti kalau OR sifatnya bagaimana? Kalau OR berarti dia itu ini. Kalau ketemu 0 dengan 0 akan jadi 0. Terus seandainya kan di situ ketemu dengan 1, ada satunya semua, pasti dia itu akan jadi 1. Itu.
Sifatnya itu berarti ini dengan seperti ini kalau kita lihat berarti kalau masih ada satu, logika satu, dia itu akan jadi outputnya satu. Berarti ini akan jadi satu, 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 satu. Jadinya ini satu, 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 satu. Nah, 25 heksa akan jadi 111, 1111, atau kalau dalam heksanya FF atau 256 dalam desimal. Berarti isi di sini 25, di angka 25 ini akan jadi 11111111. Itu yang ini. Nah, ini yang terjadi di alamat 25, yang tadinya 011 akan jadi 111. Oke. Terus selanjutnya kita masukkan ke perintah selanjutnya, yaitu di XOR 15 heksa 25, maaf, 25. Ingat tidak ada simbol apapun setelah koma, berarti dia itu alamat memori. Alamat memori. Berarti alamat memori seperti di alamat memori yang ini. Berarti menunjuk di alamat memori yang ini. 25 heksa. XOR XRL A25 heksa. Berarti isi yang ada di 25 heksa, isinya di XOR-kan dengan A, nanti hasilnya disimpan di A. Oke. Jadi tadinya 25 ini tersimpan 2125 heksa ini tersimpan sudah 1111. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya ke atas A itu isinya apa? Isinya adalah ini 01101111. Ini. Berarti A dia isinya 01110111. Oke, dijumlahkan nanti tersimpan di A. Nah, kita jumlahkan, kalau sifatnya ini XOR berarti dia itu ketemu seandainya ada masukan yang sama, dia itu mengikuti dari masukan tersebut. Kalau ada 0 dengan 1, akan dia ketemu dengan 1, dia itu pasti nanti keluarnya 1. Tapi dia itu inputnya misal sama 1 dengan 1 akan jadi 0. Karena XOR ini sebenarnya gabungan dari OR yang dinotkan. Makanya lambangnya biar ini seperti ini. Ini adalah lambang OR, terus ada notnya. Ada notnya itu di depannya itu ada lingkaran. Makanya jadinya dia itu gabungan dari OR, dan not. Ini kita sini berarti sampai sini, seandainya kan dia ketemu 1 dengan 1, misal ini nanti akan jadi 0. Kalau ketemu 0 dengan 0 akan jadi 0. Itu kalau ada yang sama, logikanya sama, akan jadi 0 gitu. Ini lihat 1 dengan 0 berarti itu akan jadi 1. Akan jadi 1. Kalau sama dia itu akan jadi 0, 0, 0. Berarti 1 di sini juga ya 1, 1, 0, 0, 0. Oke. Berarti di perintah ini terus hasilnya disimpan di A, berarti perintah ini yang ini dia itu akan jadi, berarti A akan terisi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oke. Selanjutnya saya ini lagi ada perintah lagi, ada XR lagi, XOR lagi, XOR lagi, terus kalau sekarang dari R0 di XOR-kan dengan A, nanti hasilnya disimpan di A. Berarti R0 ini A sudah posisinya ini, tadinya R0 dia itu isinya berapa toh? Nah, ini R0 dia itu 77. Posisinya di atas itu masih 77 heksa atau 0111.
Berarti R0 tadinya isinya adalah 0111 0111. Oke, kita jumlahkan, nanti hasilnya disimpan di A. Oke. Kalau tadi ketemu berarti seandainya kan dia ketemu ada tidak sama, berarti dia itu posisinya akan jadi tidak sama, berarti posisinya akan jadi 1. Berarti ini akan jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 atau 0 FFH. Berarti di sini sampai perintah ini berarti A akan jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 di A, posisi A ini. Di sini di atas ini ada R0 dihubungkan tapi tidak berubah sama sekali karena penyimpanannya kalau di N-kan ini dia itu tersimpannya di A. Kecuali beda kalau di sini di atasnya itu ANL R0 berarti dia simpan di A, berarti otomatis posisi R0 akan berubah. Nah, di sini belum berubah, tidak berubah karena dari awalnya diisi dengan 77H atau 011 itu. Jadi belum berubah, makanya dia itu masih posisi yang sama yaitu 77H. Oke. Nah, sampai sini kita lanjutkan lagi di posisi di N-kan perintah selanjutnya itu N-kan 25 alamat 25 heksa, data yang ada di 25 heksa dengan A dengan akumulator di N-kan. Berarti 25, misal 25 isinya apa? 25 heksa itu paling terakhir dia itu terisi yaitu 25 itu posisinya ada di sini. Dia posisinya ada 88H. 88H itu seperti 1000 1000. Berarti dia itu 1000 1000. Oke. Kita jumlahkan lagi terus di A kan nanti tersimpan, kalau ini kan tersimpan di A. Oke. Sifat dari N kita lihat bahwa dia itu seandainya kan belum ketemu 1 dengan 1 akan jadi 1. Bila inputan ada 0, masih ada 0, dia itu akan jadi 0. Jadi kalau lihat ini ketemu 1 dengan 1 jadi 1. Terus dia ada 1 ketemu 0, pasti dia itu akan jadi 0, 0, 0, jadi 1, 0, 0, 0. Nah, sampai sini akumulator akan sudah pindah lagi menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Akumulator gitu. Oke. Ini kita sudah mencapai ini perintah ini. Oke. Selanjutnya di sini R0 yang tadinya isinya ini 77 heksa ini, 77 heksa ini di-OR-kan dengan akumulator. Oke, R0 yang tadinya adalah R0 itu sama dengan 0111 0111 dijumlahkan nanti disimpan di akumulator. Jadi kalau sifat OR, kita lihat sifat OR adalah seandainya kan dia itu ada inputnya masih ada 1, pasti akan jadi 1. Kalau 00 akan jadi 0. Berarti ini akan jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 atau di sini ini adalah jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 di akumulator. Oke. Nah, oke, sampai sini selanjutnya adalah clear A. Kemarin kita clear, berarti kan kemarin kita ada contohnya adalah clear itu seperti, nah ini seperti gerbang NOT. Posisinya adalah seperti gerbang NOT. Clear kan berarti seperti gerbang NOT, tapi dia itu mengkondisikan bahwa clear kayak kemarin kan, kalau clear dia itu menjadikan logikanya jadi 0, kalau set
berarti dia itu posisinya jadi 1. Nah, kalau kita dengan hubungan khusus dengan alamat A akumulator, berarti dia itu bisa ke 8 byte-nya itu bisa langsung dinolkan, tidak bisa, tidak satu-satu. Jadi khusus untuk akumulator. Jadi dengan kondisi seperti ini ada clear A, maka mengclearkan semua yang ada di akumulator. Mengclearkan berarti akan jadi kondisinya akan jadi 0, logikanya jadi 0, 0 semua. Karena ada perintah clear A, berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tuh, akumulator di sini akan jadi itu karena akan jadi 00 karena ada perintah clear A. Oke. Selanjutnya ada XOR lagi akumulator yang isinya 000 di XOR-kan dengan isinya 25. Berarti 25 ini ya. 25 ini sebentar 25 isinya 88 masih. Belum dirubah, berarti 1000. Jadi kalau saya gambarkan, saya jumlahkan bahwa 25 ini di sini lagi 25 hexa isinya adalah 100 1000 1000. Jumlahnya dijumlahkan XOR sifatnya seandainya masih ada 1 dia akan jadi 1, seandainya sama itu akan jadi 0. Oke, berarti kalau ini ada 0 dengan ketemu 1 berarti itu akan jadi 1, kalau sama dia itu akan jadi 0 0 0 1 0 0 0. Oke, di perintah ini itu dan nanti disimpan di alamat memori 25 hexa. 25 hexa akan jadi ini 100 100. Jadi hampir tidak berubah atau 88 hexa. Yang terakhir adalah XOR-kan R0 dengan akumulator. Berarti di sini akumulator diisinya apa? Isinya akumulator ini adalah ini 0000000. Berarti masih 000 itu 0000000. Terus akumulator ini di R-con dengan XOR-kan dengan R0. R0 isinya apa di atasnya? R0 itu ada 0111 0111. Berarti kalau belum ada perubahan di sini, oh berarti dia itu ini masih 77 hexa atau 011. Berarti R0 di sini R0 0111 0111. Nah, oke. XOR seandainya kan dia ketemu seperti ini, gerbangnya 00 akan jadi 0, seandainya 11 bila sama itu akan jadi 0. Berarti sama itu akan jadi 0, ini si akan jadi 1 1 1 0 1 1 1. Oke. Nah, ini penjabaran kalau kita ketemu bahasa pemrograman rakitan seperti menggunakan logika boolean atau gerbang logika. Jadi kita lebih enaknya menjabarkan semua ini dengan bilangan biner. Kalau dengan bilangan heksa kita kayaknya kesulitan untuk membayangkan. Dengan kalau kita konversikan ke dalam biner itu akan lebih mudah untuk dimengerti. Atau enggak kalau kita juga bisa menggunakan simulasi 8051, MCU 8051. Oke. Ini merupakan kalau seandainya kita membutuhkan gerbang logika, jadi sifatnya itu seperti itu ya. Oke, jadi setelah gerbang logika kita mencoba untuk ke yang hampir serupa itu yaitu operasi yang digeser, penggeseran operasi.
atau pembalikan. Jadi di sini itu rotasinya ada jenisnya itu ada 4. Ada 4 sebenarnya, jadi ada 4. Ada RL, RR, RLC, dan RRC. Itu sebenarnya pokoknya itu ada 2, yaitu RL dan RR. Dia itu geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, cuma bedanya nanti ada mau menggunakan carry flag atau enggak. Ini jadi setiap ada bit, misal ada 0, ada bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perhitungan ini dia itu ada limpahannya. Jadi kalau kita menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, untuk dia itu balik ke belakang lagi, dia itu mau memakai, dia itu ada limpahan enggak. Jadi limpahan seperti ada ember penampungannya. Nah, ini yang namanya carry flag. Nah, ini bisa nanti digunakan sebagai pengingat kita atau sebagai lambang kita penyimpanan sementara. Seandainya terjadi apa-apa, oh kalau saya pengen ada sebuah pergeseran, dia itu sudah 0 atau 1 misal gitu. Kalau 0 berarti saya gesernya belum penuh misal gitu. Jadi saya geser, misal ada data, ada 0 di sini, semuanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Saya geser 0-nya di sini. Jadi 0-nya di sini, di sini. Kalau sebelum ini terjadi ada 0, berarti saya menggesernya belum sampai di ketujuh ini. Itu bisa digunakan seperti itu. Bisa juga seandainya kita menghitung semua ada, misal kita menghitung ada 16 lah. Oke, kita harus menghitung 16 atau menghitung 8 aja yang mudah. 8. Tapi kita menghitung tapi tidak melalui 0, 1, 2, 3, 4, 5, enggak usah. Enggak bisa. Nah, kita cuma tinggal jangan menghitung tapi kita lihat di carry flag-nya. Dia posisinya sudah, logikanya sudah berubah belum? Kalau sudah berarti posisinya sudah mencapai angka 8. Itu. Nah, di sini dalam perputaran rotate dari pergeseran rotate-nya ini itu ada dengan carry flag atau tidak. Jadi kalau kita misal ada putaran ke kiri, berarti tadinya sama ini logikanya adalah saya punya data di RLA. Saya punya data di 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Seandainya saya RL-kan 1 RL, maka yang terjadi dia itu akan logikanya jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi yang di sini akan bergeser ke bit ke selanjutnya. Dan semuanya gesernya akan bit ke selanjutnya. Ini. Dan yang ada di sini pergeserannya itu kemana? Dia itu akan balik ke depannya. Oke, kayaknya lebih enak pakai ini. Oke, sini aja. Saya punya data. Ini misal ini bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya data pertama adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, data ini saya simpan di akumulator. Oke, di sini atau R0. Oke. Di akumulator ini saya ada data ini. Nah, setelah itu ada perintah RL akumulator, berarti rotate ke left, jadi dia itu geser ke kiri 1 kali. Maksudnya itu. Jadi di sini akan nolnya akan jadi di bit ke
1, terus lainnya dia itu akan geser jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, yang terakhir itu kemana? Nah, yang terakhir ini tersimpan ini sebenarnya di carry atau disimpan di carry di sini. Nah, kalau seandainya nanti ada RLC, berarti dengan menggunakan carry flag, berarti carry flag-nya akan jadi 1. Akan logikanya jadi 1. Nah, terus ininya kemana sebenarnya? Nah, ini hilangnya kemana? Dari yang carry flag ini atau tanpa carry flag ini, dia itu akan masuk ke dalam yang bit ke 0. Jadi satunya di sini. Oke. Di sini kok tak saya RL lagi, maka dia itu akan geser lagi ke sini bit kedua. Berarti di sini akan jadi 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Terus di sini ada carry flag-nya di sini. Oke. Ini carry-nya. Limpahannya. Jadi tak RL-kan lagi, maka dia itu akan jadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ini jadi 1. Nah, terus sampai itu. Seandainya saya jadi tak balik jadi RR atau rotate right, dia itu akan geser ke kanan. Nanti menggunakan carry enggaknya, dia berarti 1 kali, berarti ini akan bergeser, akan jadi 1 kali, ini akan nolnya akan pindah ke sini 0, 1, 1, di sini 1, 1, 1, 1, 1. Itu saya RR-kan lagi, maka dia itu pindah lagi jadi 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu. Ini kalau menggunakan rotate jadi ke kanan atau ke kiri. Lihat ini jadinya ini. Nah, kalau kita menggunakan RL, berarti RLA misal, berarti tanpa ada carry flag. Berarti limpahan yang ada di setelahnya itu akan geser ke sini. Itu. Nah, kalau carry flag, menggunakan carry flag itu juga sama, nanti setelah carry flag, nanti dia itu akan jadi ke depan. Ini menggunakan carry flag, tanpa menggunakan carry flag, dengan ini menggunakan carry flag. Nah, kalau operasi RR itu cuma kebalikannya. Kebalikannya berarti kalau ada RR atau RRC, berarti bedanya adalah ada simbol C-nya. Berarti RRC. Berarti C-nya ini adalah carry-nya, menggunakan carry. Oke, saya nanti tak contohkan ke dalam bahasa pemrogramannya. Nah, ada lagi kalau rotate itu yang lainnya adalah swipe. Dia itu menukar nibel atas dengan nibel bawah. Kan jadi kan ada kalau seperti tadi saya ini kan misal ada operasi logika ini seperti ini 0 0 0 0. Berarti ini nibel atasnya H, berarti kalau 1 1 1 1 ini adalah nibel bawahnya low-nya. Nah, seandainya saya swap A, maka yang ada di low ini akan jadi di high, terus kebalikannya yang di high juga akan jadi di low. Maka jadinya hasilnya akan jadi 1 1 1 1 0 0 0 0. Kebalikan dibalik jadinya. Tadinya misal di sini adalah 0 0 0 0 1 1 1 1. Kalau setelah di swap A, misal ini di A, berarti nanti akan jadi 1 1 1 1 0 0 0 0. Dibalik. Agar lebih enaknya kayaknya langsung contoh saja. Ini tak contohkan seperti ini langsung. Oke. Di sini saya contohkan ada move 0 AH, berarti 05H.
berarti ada data 0A5H atau dalam binarynya ini seperti ini 100100100101 ini akan jadi ini akumulator diisi dengan 1010 10100101. Oke. Setelah itu di RR-kan atau di rotate right, berarti dia itu digeser ke kanan, berarti akan jadi dia itu bentuknya 1101010. Yang ini ibaratnya ini yang atas ini akan jadi geser ke sini, sini akan geser ke sini, digeser semua, jadi geser ke bit yang sebelumnya 11. Nah, yang satu ini dia itu bentuknya di mana? Nah, itu dibalik dari arc depannya. Oke. Pergeseran, jadi dia digeser. Oh, di rotate lagi, rotate right, berarti dia itu digeser lagi di sini perintahnya, maka dia itu geser lagi, mulai dari sini digeser, geser, 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 geser. Yang 0 ini di mana? Dari mana? Ini dilihat dari depannya, paling depan. Oke. RR lagi, di RR lagi, berarti di itu geser lagi, dihitung ini, yang satunya itu dari depannya. Oke, seterusnya sampai itu. Di RR lagi, di sini berarti geser lagi, di itu dari sini, yang satu-satu. Geser, 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 geser. 0 itu dari yang depannya. Nah, kalau di swap, A berarti yang tadinya berarti dipisah, dipecah. Yang tadinya ini kan berarti yang A kan paling sebelumnya ini. Nah, jadi 4 bit. Jadi nanti yang ini bagian ini akan bergeser ke bagian ini. Makanya 1010, berarti ini 1010. Yang sini, bagian sini, high nibble-nya itu akan jadi low nibble-nya, akan jadi di sini. Berarti dibalik, swap A. Oke. Nah, sekarang mulai dengan model carry. Kalau ini kan belum ada carry flag. Nah, kalau ini menggunakan carry flag, berarti clear C. Dia itu hanya mengclearkan atau mengenolkan carry flag. Jadi carry flag-nya tadi C. Seandainya kan terus nanti di RRC, berarti kita mengclearkan dengan model dengan carry flag-nya ditambahkan carry flag-nya. Jadi kalau setelah ini tadinya adalah misal diisi dengan 10, 100, 10, ini datanya berasal dari sini ya, dari akumulator ini. Misalnya itu datanya terus di RRC akan jadi dia itu jadi gini. Geser, 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 satunya ini akan jadi disimpan di carry flag-nya. Nah, bukan di 0 yang bit yang ini, karena apa? Karena carry flag-nya di sini kan di-clearkan 0. Gitu. Dengan carry flag. Jadinya kalau sebenarnya tadinya datanya adalah 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1. Nah, carry flag-nya berarti dia itu di sininya, misal carry flag dia itu di nolkan 0. Jadi kalau geser otomatis gesernya ini, yang ini akan jadi ke belakang, berarti nanti yang setelahnya adalah ini akan jadi ke belakang, akan jadi 1, yang ini akan jadi yang di depannya. Jadinya ini jadi
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Itu. Makanya jadi 01, 01, 00, 10. Kok di RRC-kan lagi dengan carry flag? Padahal carry flag-nya tadinya di atasnya sudah jadi 1. Di carry flag-kan lagi, padahal carry flag-nya akan jadi 1. Jadinya akhirnya dia itu akan jadi ini geser, 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 geser. Akan carry flag akan jadi 0. Dan ini akan jadi 1. Karena ini berasal jadinya hasilnya carry flag sudah jadi 1, tak geser lagi. Makanya jadinya ini akan jadi di sini 1, 0, 1, 0, sebentar, ini 1, 0, 0, 1. Nah, yang 1, 0 itu kurang 1. Oh, ininya enggak ada. Nah, ini carry-nya ini masuk ke, digeserkan, dia itu masuk ke dalam carry flag 0. Jadinya ini. Oke, karena dengan carry flag, kalau atas tadi kan tanpa ada carry flag, jadi yang paling ujung sini akan jadi yang di depan ini akan jadi yang ada di bit yang ke 0 akan jadi bit yang ke 7. Kalau menggunakan carry berarti bit yang ke 0 itu akan masuk ke carry flag dulu, baru kalau masih diputar lagi baru dia masuk ke bit ke 7. Tuh. Oke. Selanjutnya kalau ini ada perintah RLA berarti dia itu rotate left, berarti rotate left berarti digeser ke kiri dan seterusnya ini dengan swap RLC dan swap ini. Oke. Mungkin ini contoh-contoh kalau dalam penerapan rotate. Ini bisa digunakan kalau kita pengen membuat sebuah lampu yang bisa berjalan, atau misal contohnya ada sebuah motor stepper yang dia itu berjalan sesuai sudutnya. Nah, dia itu bisa menggunakan rotate ini. Berarti logikanya adalah dia itu diputar-putar. Jadi misal logikanya harus kalau motor stepper itu modelnya adalah 001, misal dia itu akan jadi 1000, terus dia itu bergerak seperti ini. 10. Nah, ini. Nah, ini bisa diterapkan di sana. Jadi dia bisa berputar karena tidak hanya min dan plusnya saja, tapi dia itu sesuai dengan logikanya. Karena model rotasinya itu putarannya ada 2, dia itu makanya caranya dia per sudutnya itu menggunakan logika berjalan ini. Atau seperti di lampu yang berjalan, dia itu mulai dari kanan ke kiri atau sebaliknya itu bisa menggunakan rotate ini. Oke. Oke. Mungkin sebagai latihan untuk pertemuan kali ini, coba jenengan buat latihan, ini ada soal seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, seperti ada gerbang logika, ini untuk penerapan gerbang logika dan penerapan dari rotate. Dua. Coba jenengan kerjakan ini untuk latihan. Nanti slide-nya saya kirimkan saja ini di chat, kolom chat.
SK. Oke. Ini satu, ini dua. Oke. Jadi kalau ada soal suatu lokasi memori di halaman 25, alamat memori mempunyai nilai 110, 100, jadikan bit ke-5 dan bit ke-4 menjadi logika 1. Oke, sampai sini. Sampai sini, ini untuk menjadikan bit 5 dan ke-4, buat bocoran saja dapat dilakukan dengan operasi OR. Terus bit ketiga dan bit 2 menjadi 0 tanpa mengubah bit lainnya. Oke. Jadi kalau bit ini untuk menjadikan bit ketiga dan 2 menjadi 0. Itu dilakukan dengan operasi AND. Penjenengan dikonversikan ke dalam bahasa pemrograman. Cukup mudah. Terus buat yang kedua ini kayak kemarin, minggu kemarin, buat lampu ini seperti soal UTS ya. Buat lampu di pot 1 berjalan dari kanan ke kiri menggunakan operasi rotate. Tuh. Coba jenengan kerjakan ini, saya tunggu sampai jam 9.30 akhir ini. Atau 9.25 ya. Saya tunggu sampai jam 9.25. Tolong yang programnya nanti mulai dari ORG ya, ORG 0H sampai N-nya biar nanti sesuai ini. Semua nanti programnya cuma ini move, berarti ORG, setelah itu move apa-apa, terus ini RL misal apa-apa. Nah ini, tapi ada pokoknya ada ORG 0H sampai N. Itu ada ini. Nanti kumpulkan kayak kemarin, linknya nanti saya tak kasih. Tolong dikerjakan soalnya buat apa nilai hariannya. Sebelum UTS saya nggak pernah ngasih tugas. Link pengumpulan saya tak kirimkan di kolom chat ini. Enggak dikerjakan sampai jam 9.25.
Saya tutup aja ya pertemuan ini. Tapi untuk tugas nanti paling telat jam 9.30 ya. Kalau enggak langsung tak tutup. Absensinya sih, Pak? Absensinya, kalau absensi kayak biasanya tak screenshot terus saya absen di Siakat. Itu. Jadi saya screenshot di sini kan saya tak screenshot kayak gini biasanya. Main terus habis itu saya ini. Nih. Jadi saya tahu siapa yang hadir itu di sini. Jadi kalau kebetulan nggak ini ya nggak bisa tak absen. Jadi saya tak masukkan manual di Siakat. Gitu. Itu materinya itu tadi di ini ya di kolom chat. Monggo di ini di download dulu. Oke, kalau ini saya tutup pertemuan ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.